Hai guys, story history kali ini kita mau bahas tentang alasan kenapa negara Arab enggan untuk menolak para pengungsi Palestina. Karena seperti kita ketahui, 1 tahun terakhir Israel dan Palestina memang sedang mengalami konflik. Disclaimer untuk video ini semuanya hasil riset kami, so stay tune! Untuk kalian yang mungkin masih bingung situasi di Timur Tengah sekarang ini tuh kayak gimana sih? Nah, aku mau bahas lebih lanjut. Karena apa yang terjadi sekarang itu bukan serta-merta tentang 7 Oktober kemarin, tapi Palestina dan Israel mempunyai sejarah yang cukup lama dan makanya di sini kita mau bahas lebih lanjut. Di antara kekerasan dan diplomasi, ada pertanyaan yang cukup membingungkan, kenapa negara-negara Arab yang dari awal sudah menyatakan bendera solidaritas dengan Palestina, tapi kok rasanya mereka masih enggan ya untuk menerima pengungsi dari Gaza? Apa mungkin ada kebijakan luar negeri yang nantinya akan dikeluarkan? Dan sebenarnya apa keputusan politik yang akhirnya mendorong mereka untuk menutup perlindungan untuk warga Palestina? Apa ini tentang politik dan keamanan, atau justru ada alasan di balik itu? Kita sama-sama akan melihat dilema hati nurani juga realitas politik yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Supaya kita semua bisa lebih paham lagi konflik antara Israel dan Palestina ini, kita harus mundur dulu ke abad 20 ketika Palestina masih berada di bawah mandat Inggris. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin meningkat seiring dengan meningkatnya migrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian yang bertujuan menciptakan 2 negara terpisah, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Namun, rencana ini ditolak oleh para pemimpin Arab yang melihatnya sebagai perampasan tanah mereka. Dan akhirnya ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1948 ketika negara Israel resmi didirikan. Perang Arab Israel 1948 akhirnya pecah dengan negara-negara Arab di sekitar Palestina melancarkan serangan terhadap negara baru tersebut. Perang ini menghasilkan kemenangan bagi Israel, tapi juga menyebabkan bencana besar bagi penduduk Arab Palestina. Lebih dari 700.000 warga Palestina akhirnya mengungsi dan sekarang disebut dengan peristiwa Nakba. Para pengungsi ini melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah, di mana mereka hidup dalam kondisi yang sulit dan seringkali tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Tahun demi tahun pun berlalu, namun status pengungsi Gaza menjadi bagian dari dinamika politik dan juga sosial di negara-negara yang mereka tinggali. Di Yordania, mereka diberikan kewarganegaraan tetapi tetap hidup di kamp-kamp pengungsi. Di Lebanon dan Suriah, mereka seringkali diabaikan oleh pemerintah setempat dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 1967, Perang 6 Hari pun meletus dan mengakibatkan Israel menduduki tepi barat, Yerusalem Timur, dan juga jalur Gaza. Ini menyebabkan lebih dari 300.000 warga Palestina kembali mengungsi. Kebanyakan dari mereka menetap di Yordania. Dampak dari perang ini sangat besar, bukan hanya karena hilangnya tanah dan rumah, tapi mereka juga menciptakan siklus kekerasan dan pengungsian yang tampaknya tak berujung. Para pengungsi Palestina kini tersebar di berbagai negara Timur Tengah, dengan jumlah yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Diperkirakan ada sekitar 6 juta pengungsi Palestina di seluruh dunia, dengan generasi demi generasi hidup dalam ketidakpastian dan seringkali tanpa hak dasar yang layak. Nah, sekarang kita maju ke 7 Oktober 2023 di mana Hamas melancarkan serangan ke Israel. Serangan ini yang menggunakan roket dan infiltrasi darat, mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Israel dan memicu respon militer yang sangat keras. Israel melancarkan operasi besar-besaran di jalur Gaza dengan tujuan yang jelas, menghancurkan kemampuan militer Hamas sekali dan untuk selamanya.
Operasi militer ini yang akhirnya menyebabkan kehancuran infrastruktur di Gaza seperti yang bisa kita lihat juga di media sosial. Lebih dari 1,5 juta penduduk Gaza melarikan diri ke bagian selatan wilayah itu, mencari perlindungan dari kekerasan. Kamp-kamp pengungsi dadakan pun bermunculan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat terbatas. Dan banyak organisasi kemanusiaan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang terlantar. Di tengah kekacauan ini, dunia mulai bertanya, mengapa negara-negara Arab tetangga Palestina enggan membuka perbatasan mereka untuk menerima gelombang pengungsi dari Gaza? Meski banyak negara Arab secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina, tindakan nyata mereka tampaknya bertentangan dengan retorika mereka. Kali ini kita akan beralih fokus ke negara tetangga Palestina, yaitu Mesir. Mesir sendiri mengendalikan perbatasan Rafah, satu-satunya titik keluar masuk Gaza yang tidak dikendalikan oleh Israel. Namun, Mesir sangat enggan membuka perbatasannya bagi warga Gaza yang melarikan diri. Dan alasan utama dibalik keengganan Mesir menerima pengungsi Gaza yaitu kekhawatiran sejarah, politik, dan juga keamanan. Mesir mengingat sejarah masa lalu yang sangat baik. Pada tahun 1948, ketika Israel mengobarkan perang untuk mendirikan negaranya, lebih dari 700.000 orang Palestina mengungsi dari tanah mereka ke negara-negara sekitar. Kembali ke detail cerita sebelumnya, peristiwa yang dikenal dengan istilah Nakba ini menjadi awal mula orang Palestina tersebar di banyak wilayah di Timur Tengah. Kemudian, ketika pecah perang 6 hari pada tahun 1967, Israel sebagai negara pemenang perang mengokupasi tepi barat dan jalur Gaza. Akibatnya, lebih dari 300.000 orang Palestina kembali menjadi pengungsi. Kebanyakan dari mereka menetap di Yordania hingga kini. Para pengungsi asal Palestina ini beranak pinak hingga jumlah mereka mencapai 6 juta jiwa. Mereka tersebar di negara-negara seperti Yordania, Libanon, dan Suriah. Lantas, mengapa mereka tak pernah kembali ke tanah asal mereka? Alasannya cuma satu, karena Israel menolak para pengungsi Palestina yang ingin balik. Yang ternyata Israel khawatir ini akan menjadi ancaman di masa depan terkait populasi Yahudi yang akan tergerus dengan jumlah orang Palestina. Atas dasar alasan inilah, Mesir enggan untuk menerima eksodus pengungsi Palestina menetap di negaranya. Mesir tak ingin para pengungsi ini menjadi beban tambahan bagi urusan domestik negaranya. Semakin banyak pengungsi yang masuk, semakin banyak juga sumber daya yang dikerahkan untuk mengurus mereka. Juga ada kekhawatiran terkait ancaman keamanan. Kehadiran pejuang Hamas di antara para pengungsi dapat menyebabkan serangan dari Sinai, yang berpotensi merusak perjanjian damai dengan Israel yang telah disepakati tahun 1979. Mesir juga tahu bahwa keberadaan Hamas di dalam wilayah mereka dapat mendestabilisasi rezim mereka sendiri. Hamas diketahui memiliki hubungan dengan milisi Islamis di Sinai. Saat ini, Mesir telah berhasil meredam insurgensi milisi Islamis di Sinai. Namun, keberadaan Hamas di Mesir sangat berpotensi untuk mengkonsolidasi kekuatan insurgensi di wilayah yang bermasalah tersebut. Selanjutnya, yuk kita lihat situasi di Yordania dan juga Libanon. Yordania sudah menampung jumlah pengungsi Palestina terbanyak, yang membuat sumber daya dan infrastruktur negara tersebut terbebani. Gelombang pengungsi lainnya otomatis akan menjadi beban yang terlalu banyak untuk ditangani. Yordania dengan populasi sekitar 10 juta orang menampung lebih dari 2 juta pengungsi Palestina yang terdaftar. Ini menyebabkan ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang cukup signifikan di negara tersebut. Pemerintah Yordania khawatir bahwa menerima lebih banyak pengungsi kelak akan memperburuk situasi dan menyebabkan ketidakstabilan domestik. Libanon dengan komposisi sektarian yang kompleks dan juga ketidakstabilan politik khawatir akan perubahan demografis dan tantangan keamanan. Libanon sendiri telah menampung sekitar 450.000 pengungsi Palestina selama beberapa dekade, yang tinggal di kamp-kamp seringkali kekurangan bantuan layanan dasar. Situasi di Libanon sangatlah rumit karena adanya keseimbangan sektarian yang rapuh antara berbagai kelompok agama. Menambah jumlah pengungsi Palestina jelas dapat mengganggu keseimbangan ini dan memperburuk ketegangan yang sudah ada. Kedua negara ini akhirnya waspada terhadap dampak sosial ekonomi jangka panjang dari adanya pengungsi tambahan. Mereka khawatir bahwa menerima lebih banyak pengungsi akan memperburuk ketegangan domestik
dan menyebabkan gangguan sosial yang signifikan. Lantas, bagaimana dengan dunia Arab yang lebih luas? Meskipun banyak negara Arab secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina dan hak-hak rakyatnya, realitas politik dan keamanan di kawasan tersebut membatasi langkah-langkah yang dapat mereka ambil terkait dengan pengungsi Gaza. Arab Saudi yang menjadi pemimpin regional sudah lama menjadi pendukung utama bagi rakyat Palestina. Namun, jangan lupa kalau Arab Saudi juga menjalin hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, yang mendorong untuk menjaga stabilitas regional dan menekan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Menerima pengungsi Gaza dalam jumlah yang besar jelas pasti bakal memicu ketegangan internal dan eksternal yang dapat mengganggu kestabilan politik dan ekonomi mereka. Uni Emirat Arab dan Kuwait yang memiliki kekayaan minyak terbesar memainkan peran penting dalam ekonomi global. Mereka cenderung memilih pendekatan yang lebih hati-hati terhadap isu-isu politik yang sensitif, termasuk di persoalan krisis Israel-Palestina. Meskipun mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan dan juga pembangunan ke Gaza, tapi mereka cenderung kurang mengambil keputusan politik yang dapat mempengaruhi situasi di sana. Di tingkat internasional, PBB sendiri udah lama memainkan peran penting dalam menangani isu pengungsi Palestina. Resolusi PBB seperti Resolusi 194 yang diadopsi pada tahun 1948 menegaskan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka dan menerima kompensasi atas properti yang hilang. Namun sayangnya, implementasi resolusi ini terus menjadi sumber ketegangan dan kontroversi di antara negara-negara anggota PBB, terutama di Dewan Keamanan yang seringkali mengalami kebuntuan politik. Selain itu, United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada jutaan pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, dan wilayah pendudukan Palestina. Meskipun UNRWA memiliki peran penting dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial kepada pengungsi Palestina, organisasi ini juga menghadapi tantangan keuangan yang serius akibat pendanaan yang tidak stabil dan pemotongan bantuan dari beberapa donatur internasional. Komunitas internasional secara luas menyatakan dukungan mereka terhadap hak asasi manusia pengungsi Palestina dan upaya untuk mencari solusi damai berkelanjutan. Namun yang menjadi tantangan bagaimana mengubah retorika menjadi tindakan nyata di lapangan. Upaya diplomatik terus dilakukan, termasuk inisiatif dari Kuartet Internasional, AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia untuk mendukung negosiasi antara Israel dan Palestina dan menciptakan kondisi untuk perdamaian berkelanjutan. Kira-kira itulah sekilas cerita tentang kompleksitas dan ketegangan negara-negara di Timur Tengah untuk membuka perbatasan mereka bagi pengungsi Gaza. Konflik yang tak berujung usai antara Israel dan Palestina bersama dengan faktor sejarah, politik, dan keamanan terus mempengaruhi kehidupan jutaan orang di kawasan tersebut. Dan sekarang giliran kamu untuk membagikan pemikiran terhadap isu ini. Apakah kamu percaya bahwa faktor politik dan keamanan membenarkan keputusan mereka? Atau apakah ada solusi yang lebih baik yang bisa dijelajahi? Sampaikan suara kamu dan mari kita bangun kesadaran bersama. Terima kasih telah mengikuti cerita di Story History Voi. Kalau kamu suka cerita episode kali ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk mengikuti cerita-cerita menarik lainnya pada program Story Story. Tetaplah bersama kami untuk petualangan di cerita berikutnya dan sampai jumpa!